Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik perut perih, kembung, dan sembelit karena asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi perut perih ya, kembung, sembelit ya karena asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat multi ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi ya. Memang perlu kita tangani dengan bijak ya, supaya penderitaan kita ini akan menjadi cepat sembuh teman-teman. Nah, sesuai dengan pengalaman yang saya alami, maka saya ingin sharing kepada teman-teman. Dan pada kali ini ya, saya fokus kepada sensasi di seputar perut ya, yaitu yang biasanya masih merasa perut kadang merasa perih ya, kemudian kembung, kemudian sembelit ya, begah ya, dan lain sebagainya. Yang sensasi itu ketika kita masih dalam penderitaan asam lambung itu biasanya seperti sensasi harian ya, yang sering muncul. Nah, maka dari itu kita harus pahami betul ya, sehingga kita mengenali karakternya, sehingga kita dengan mudah untuk mengatasinya. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman semua yang masih merasakan sensasi-sensasi seperti ini ya, tolong ikuti video ini sampai dengan selesai ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi, bisa membantu tip-tip penyembuhan teman-teman semua. Baik ya, jadi sensasi di seputar perut itu memang seperti itu teman-teman ya. Jadi kita jangan kaget ya, jangan cemas ya. Pokoknya kita tangani dengan bijak saja ya, dengan bijak. Pasti semuanya akan berakhir ya. Badai pasti berlalu ya itu. Nah ini, jadi begini teman-teman ya. Saya ingin membahas satu persatu ya, karena ini yang namanya perih, kembung, sembelit ini kadang ada perbedaan sebagian. Oleh karena itu penanganannya juga harus spesifik ya. Ketika kita merasakan perih berarti penanganannya seperti ini, ketika kita merasakan yang dominan kembung berarti seperti ini ya. Nah, ketika yang dominan sembelit, nah berarti penanganannya seperti ini. Itu ada sedikit perbedaan ya. Nah, oleh karena itu saya ingin spesifik dalam mengatasi hal ini supaya teman-teman betul-betul menjadi paham ya, akhirnya bisa dipraktekkan ya. Mudah-mudahan dengan mempraktekkan tip-tip seperti ini, nah teman-teman pasti akan cepat sembuh teman-teman ya, karena pengalaman saya juga seperti itu. Nah, ternyata bisa berakhir akhirnya menjadi sembuh total itu. Nah, yang pertama yaitu saya ingin membahas tentang sebab dan solusinya, yaitu ketika kita perut merasa perih teman-teman ya. Sebenarnya perut merasa perih ini bukan hanya kepada kita sebagai penderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis ya, tetapi orang yang tidak terkena asam lambung pun ya, seperti dulu kita sebelum terkena asam lambung juga sebenarnya sudah pernah merasakan perih ya. Cuma bedanya ketika dulu kita
apa ya, ya kita anggap biasa-biasa saja ya, biasa saja, tidak ditanggapi dengan pikiran-pikiran yang negatif, yang kadang menjadi cemas, tidak seperti itu ya. Tetapi kalau sekarang memang kadang berbeda karena kita memang terkena anxiety ya, kecemasan berlebih maupun psikosomatisnya, sehingga pikiran itu cenderung menganalisa itu hal-hal yang negatif, yang sebenarnya dari pikiran yang negatif itu yang menjadikan rasa itu menjadi semakin menjadi, teman-teman. Oleh karena itu setelah kita mengetahui seperti itu ya, itu harus dihindari ya, minimal dikurangi ya, dikurangi. Nah, oke, kembali kepada topik ya, yang pertama yaitu mengatasi tentang perut perihnya. Nah, perut perih itu bisa disebabkan dari beberapa hal, teman-teman ya. Contohnya yang pertama yaitu perut perih bisa disebabkan karena kita terlambat makan ya. Nah, ini juga terjadi kepada orang-orang umum yang tidak merasa menderita asam lambung, yaitu pun ketika sudah terlambat makan, yaitu biasanya perut akan merasa agak perih itu, seperti itu. Nah, apalagi kita yang sudah terkena asam lambung itu perihnya biasanya semakin terasa ya, karena apa? Ketika kita terlambat makan itu biasanya asam lambung juga sudah naik ya. Nah, ketika asam lambung naik itu kadang kita menjadi merasa perih ya. Mengapa menjadi merasa perih? Ini sebab yang kedua, selain terlambat makan, kadang lambung itu sudah teriritasi ya, sehingga lambung mungkin ada sedikit luka atau mungkin radang ya, seperti pengalaman saya dulu juga seperti itu ya, lambung teriritasi karena saya over minum kopi hitam waktu itu ya. Jadi bertahun-tahun dalam waktu yang panjang. Nah, akhirnya kita sering minum kopi dalam posisi perut kosong ya, misalkan pagi hari belum sarapan itu juga sudah langsung ngopi. Nah, itu akhirnya teriritasi. Nah, dengan seperti itu ketika asam lambung naik ya sudah rasanya perih ya. Jadi yang namanya iritasi itu kan atau radang kan hampir sama dengan luka ya. Nah, ketika ada cairan yang mungkin asam lambung itu kan asam ya, nah itu pasti akan terasa perih itu, seperti itu. Nah, itu teman-teman, jadi perut perih itu bisa disebabkan karena terlambat makan, karena atau mungkin lambung itu ada iritasi atau ada radang atau ada luka, seperti itu. Nah, kemudian solusinya bagaimana ketika kita masih sering merasa perih-perih ya. Nah, solusinya itu ya pertama makan harus tepat waktu ya, tepat waktu ya. Jadi ini untuk mengatasi solusi yang terlambat makan ya. Jadi sesuaikan dengan jadwal teman-teman ya. Kalau misalkan makannya 3 kali ya ditepati jadwal-jadwal itu ya. Kalau yang makannya mungkin sehari 5 kali atau 4 kali ya sesuaikan saja ya. Jadi perut ini menjadi semakin damai ketika jadwal itu tetap, itu seperti itu ya. Nah, itu. Jadi pertama makan tepat waktu ya. Nah, selain tepat waktu tentunya juga harus selektif terhadap menu ya. Contohnya makanan-makanan yang sering kita anggap sebagai makanan pantangan, yaitu kalau memang sering masih ada sensasi perut perih itu ya dihindari dulu ya. Contohnya makanan yang pedas, yang asam ya, yang berlemak tinggi, yang kemudian berminyak, yaitu usahakan dihindari dulu ya, bersantan atau mungkin makanannya agak keras-keras ya atau alot. Nah, itu juga dihindari dulu ya. Itu tentang seputar makanan. Nah, kemudian juga ini untuk mengatasi itu, ini ada semacam herbal lain yang menurut saya ini saya sebut sebagai herbal alaminya ya itu. Nah, untuk mengatasi perut-perut perih itu ya, ini saya itu dulu rajin minum air kunyit, teman-teman ya. Karena air kunyit itu kan berwarna kuning. Nah, kuningnya itu zat namanya kurkumin, yaitu memang bisa menutup luka ya, menutup luka dan mengobati luka lah itu. Sehingga rasa perih-perih akan hilang dengan rajin minum air kunyit. Dan air kunyit juga sangat mudah ya membuatnya dan selalu ada di rumah karena
itu kan bagian dari bumbu dapur ya, bumbu dapur. Jadi ya seperti saya dulu itu rajin buat sendiri teman-teman ya. Jadi gampang saja, kita ambil kunyit ya, katakanlah 2 ruas ya, 2 ruas, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita iris-iris ya, tipis-tipis. Nah setelah itu kita tuang di gelas ya, gelas yang agak besar juga boleh, gelas standar ya, seperti ini juga boleh. Nah kemudian setelah itu irisan-irisan yang tipis-tipis kita tuang di gelas, kemudian kita tuang air mendidih. Nah seperti itu kita tunggu sekitar kurang lebih ya 20 menit atau 30 menit, kan ekstraknya sudah keluar. Nah itu yang kita minum ya. Jadi kita tidak perlu nyaring lagi ya. Itu cara saya supaya lebih simpel itu, seperti itu. Nah itu biasanya saya satu hari itu 1 gelas minum itu. Nah akhirnya rasa-rasa seperti perih itu akan sembuh teman-teman. Dan itu dalam waktu yang tidak lama ya, tidak lama. Jadi setelah yang namanya iritasi atau luka kalau sudah tertutup ya sudah menjadi nyaman ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa juga itu didamaikan ya rasa-rasa perih dengan kita makan bubur pati irut teman-teman ya. Pati irut itu pati angkrik ya, atau mungkin kalau di daerah Jawa Barat pati Garut mungkin namanya ya. Nah itu juga mudah ya, saya juga biasa buat sendiri itu ya, terutama untuk pagi sebelum makan. Pagi sebelum makan itu kita makan itu dulu, bubur pati irut. Jadi saya cukup ambil itu pati irutnya 2 sendok lah, 2 sendok, kemudian kita tuang di panci kecil itu, biasanya saya pakai teflon ya, kemudian saya kasih air secukupnya. Nah kemudian saya panaskan ya di kompor, itu paling 5 menit udah jadi ya. Dan untuk supaya rasanya enak ya, supaya kita nggak bosan, bisa dikasih sedikit gula ya. Biasanya kalau saya itu saya kasih gula merah, gula kelapa ya, gula kelapa atau gula aren itu lebih bagus ya. Tapi kalau adanya mungkin gula pasir ya nggak apa-apa, kasih itu aja nggak apa-apa. Jadi itu kan seperti lem itu, pekat sekali seperti itu juga menutup luka ya, menutup luka sehingga nanti ketika kita makan berikutnya ya itu sudah damai perut, nggak masalah, dan nanti lama-lama luka itu akan sembuh ya. Maka dari itu sudah tidak terasa lagi rasa perih-perih seperti itu teman-teman. Nah itu contohnya ketika kita masih merasakan perih-perih itu teman-teman. Tetapi pemicu rasa perih itu kan sering karena juga disebabkan asam lambung yang naik ya. Nah asam lambung naik itu tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik ya, contohnya mungkin ada luka, contohnya mungkin makan yang tidak teratur. Tidak hanya itu saja, bisa jadi itu disebabkan oleh pikiran kita, karena ketika pikiran tegang ya, emosi juga sering naik ya, perasaan sering mungkin tidak merasa nyaman atau tidak merasa damai, itu pun juga reaksinya asam lambung naik. Nah ketika asam lambung naik ya itu juga memicu perih juga ya. Nah itu nanti ada solusinya juga ya, bagaimana kita mendamaikan pikiran kita lah, itu termasuk di video-video yang lalu ya, itu saya juga sudah banyak memberikan tip-tip tentang mengolah rasa, mengolah pikir ya, mengolah emosi. Itu silahkan tonton saja teman-teman ya, itu video-video saya yang lalu itu melengkapi buat referensi teman-teman. Mudah-mudahan menjadi cepat bangkit lah, cepat bangkit, cepat terlepas dari penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Dan saya sangat senang ya, sangat bangga ya ketika mendengarkan teman-teman itu sudah semakin sehat, sudah sembuh. Nah itu bagi saya merupakan ya kepuasan tersendiri ya, kepuasan tersendiri, menjadikan ya harapan saya memang seperti itu ya, memang seperti itu. Nah akhirnya kita menjadi cepat bangkit dan cepat sembuh. Nah gini teman-teman ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua ini ketika perut kita itu masih merasa kembung ya, masih merasa kembung, ini juga ada beberapa sebab teman-teman yang harus kita pahami ya.
Nah, sebabnya antara lain ya, bisa juga perut itu banyak gas ya. Kenapa banyak gas? Ya itu karena asam lambungnya sering naik ya, karena asam lambung itu mengandung gas ya, sehingga menjadikan rasanya kembung ya. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian ini juga makanan yang tidak terkontrol itu juga kadang bisa menyebabkan ya, ketika kita memang makannya istilahnya inilah semerawut ya, atau kita tidak waspada, itu juga bisa menyebabkan. Contohnya dengan mungkin makanan-makanan yang tadinya sering menjadi makanan pantangan, nah kemudian kita ini ya, tidak mempedulikan hal itu, atau kita tidak istilahnya mewaspadai. Nah, akhirnya ya bisa memicu asam lambung naik, akhirnya perut menjadi merasa kembung seperti itu. Dan juga secara psikis ini kembung juga bisa diakibatkan karena pikiran yang stres ya. Pikiran stres ya tadi, pikiran tegang, emosi sering naik, perasaan tidak merasa damai, tidak merasa nyaman, itu akhirnya juga bisa memicu itu menjadi naik. Nah, yang lebih penting lagi adalah solusinya bagaimana ya. Nah, solusinya ini adalah dengan olah nafas. Dengan olah nafas, caranya kita rajin dengan nafas, dengan pernafasan diafragma ya. Dengan pernafasan diafragma, nah akhirnya nanti juga ketika kita mengeluarkan nafas ya, kan kita mengeluarkan nafas panjang. Contohnya kita menghirup, nah seperti itu, kemudian kita keluarkan dengan nafas yang panjang, itu otomatis gas akan ikut keluar ya. Maka ketika kembung, lakukan saja pernafasan terus, nanti juga akhirnya akan mengempis ya, tidak kembung lagi. Itu yang saya terapkan seperti itu ya. Itu juga paling mudah untuk mengatasi dan dalam waktu yang sangat cepat ya. Jadi paling hanya 5 menit ya, atau 10 menit itu sudah terasa nyaman lagi, karena kita keluarkan gas itu lewat kita latihan pernafasan tadi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengatasi selain dengan pernafasan, yaitu kita sering mengoleskan minyak angin, dihangatkan intinya ya. Jadi bagian perut kita hangatkan. Contohnya kalau saya bisa pakai apa ya, minyak kayu putih ya, seringnya itu saya oleskan di ini perut sampai ke dada ya, itu kan menjadi hangat. Nah, itu juga akan membantu gas itu menjadi keluar, itu seperti itu. Selain itu juga bisa kita minum air hangat ya. Jadi gas itu kalau dihangatkan itu memang akan menguap ya, akan keluar itu. Minum air hangat. Nah, itu. Nah, selain itu juga bisa juga misalkan sedikit makan ya. Jadi kita minum yang hangat ya, kemudian sedikit makan, itu nanti gas akan keluar. Biasanya kita akan sendawa ya. Di samping itu juga akan buang angin ya. Jadi kalau sudah sendawa, sudah buang angin, ya udah, akhirnya gasnya habis ya, atau berkurang. Nah, akhirnya perut sudah tidak kembung lagi. Itu cara mengatasinya seperti itu ya. Dan juga selain itu kita bantu bergerak ya. Jadi ketika kita sedang merasa kembung, kita jangan duduk saja teman-teman ya, atau jangan tiduran saja. Usahakan ada sedikit gerakan lah ya, mungkin jalan ya, jalan di dalam rumah juga nggak apa-apa ya. Pokoknya usahakan tubuh itu bergerak. Ini juga akan membantu sirkulasi, contohnya gas menjadi keluar. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian selain itu ya, ini juga bisa ya, ini ada semacam seperti saya anggap sebagai makanan herbal ya, yaitu dengan rajin makan tape singkong teman-teman ya, tape singkong. Nah, ini dulu saya itu rajin makan itu ya, jadi sehari kadang 1 bungkus, kadang 2 bungkus itu tape singkong ya. Nah, ketika kita rajin makan tape singkong, itu nanti reaksinya di perut akan nyaman, tidak kembung, karena juga sama, itu mengusir gas ya, gas yang berlebihan, termasuk kita menjadi mudah buang
buang angin ya, mudah buang angin itu pokoknya menjadi lega rasanya. Itu coba aja teman-teman ya. Itu jadi untuk mengatasi kembung itu saya itu gunakan itu makan tape singkong itu bagus juga teman-teman ya. Nah kemudian hal yang berikutnya itu kembung juga sering disebabkan oleh pikiran juga ya kan teman-teman ya. Nah maka dari itu ini hampir semuanya ya, hampir tentang perut perih, kembung, sembelit ini ada pemicunya tentang pikiran ya atau kejiwaan kita. Maka nanti saya bahas di bawah saja ya, di yang hubungannya dengan sembelit juga sih itu. Nah oke ya, kemudian solusi berikutnya tentang sensasi perut ya, selain perih, kembung, kemudian yang ketiga itu yang sering adalah sembelit teman-teman ya. Nah sembelit ini juga kalau kita cermati itu juga ada sebab khususnya teman-teman ya. Ketika perut kita merasa sembelit, nah itu sebabnya ya itu ada kotoran yang mau keluar ya. Baik itu sisa-sisa makanan ya, yang biasanya keluar lewat BAB kita ya, maupun gas ya. Gas itu biasanya keluar lewat ketika kita buang angin. Itu seperti itu ya. Jadi pasti rasanya sembelit. Kalau kita mau buang angin ya sembelit ya, ketika kita mau istilahnya BAB juga sembelit, nah itu biasa ya, itu pemicunya itu teman-teman ya. Nah kemudian solusinya bagaimana ya? Nah solusinya ini adalah cepatlah ke toilet ya atau ke WC ya, ke WC. Nah itu nanti ketika kita sudah BAB atau sudah buang angin mungkin ya di toilet, itu juga akan merasa nyaman ya, akan merasa nyaman. Kemudian juga kita usahakan makan ya, di dalam makan kita itu banyak serat ya, banyak serat, kemudian banyak buah ya, ini juga akan mengatasi sembelit ya. Termasuk bisa juga makan ini labu kuning ya, labu kuning itu juga damai sekali ya, nanti buang ini BAB-nya akan lebih mudah, buang anginnya lebih mudah, akhirnya kita menjadi lebih damai perut kita. Termasuk bisa mengkonsumsi madu ya, madu itu juga memperlancar pencernaan ya, akhirnya pembuangan kita menjadi jauh lebih lancar, baik itu buang anginnya, baik itu BAB-nya, nah itu menjadi tuntas ya, seperti itu. Ini juga suatu tips juga teman-teman ya, yang perlu dicoba ya, perlu dicoba. Nah oke ya, nah termasuk ini ya, itu tip-tip untuk mengatasi solusinya ya, itu jadi setiap rasa itu berbeda ya tekanannya, maka cermati saja dan tolong praktekkan ya, supaya kita menjadi efektif di dalam penyembuhannya. Tetapi secara umum ketika itu rasa perih, rasa kembung, rasa sembelit disebabkan karena stres ya, karena pikiran kita ya yang banyak tekanan, karena emosi, karena perasaan, itu memang ini solusinya secara umum ya, kita harus banyak relaksasi, banyak meditasi ya, banyak mendekatkan diri. Itu saja teman-teman ya. Nah tentang bagaimana cara meditasi, cara relaksasi, cara mendekatkan diri itu juga sudah saya share dalam video-video yang lalu. Silahkan tonton saja ya video-video yang lalu, itu akan menjadi melengkapi referensi ini. Oke ya teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala psikosomatis akan segera sembuh ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.